Bapak Ibu yang terkasih, anak yang tercinta dan semua saja yang hadir dalam Ekaristi pada sore hari ini, menghayati pengalaman iman, menghayati hidup spiritualitas, menghayati hidup Yesus itu adalah bagaimana kita juga berani untuk mengalami, ya, bukan hanya mengerti. Bacaan pertama dari Nubuat Zakaria ingin menegaskan satu harapan. Tentu Zakaria ingin menunjukkan kepada kita sekalian bahwa Allah yang diimaninya, Allah yang diwartakannya, bukan Allah sebagaimana digambarkan dalam Perjanjian Lama, yang lebih bersifat material. Kita ingat, dalam Perjanjian Lama itu yang diberkati menurut teologinya, menurut paham mereka adalah yang memiliki, ya. Zakaria ingin menunjukkan satu nilai lain. Menghayati pengalaman iman itu bukan persoalan hanya berhenti pada hal-hal manusiawi, hal-hal jasmani, namun juga keberanian untuk berharap, keberanian untuk berserah diri, keberanian untuk selalu mengandalkan Allah, bahkan berani untuk dibentuk oleh Allah dalam pengalaman iman melalui aneka peristiwa yang seringkali mengagetkan kita, ya, mengagetkan hidup kita. Zakaria ingin menunjukkan itu. Maka digambarkan bagaimana simbol rajamu itu yang adalah raja damai akan datang mengendarai keledai, ya, bukan kuda, keledai. Artinya bahwa pengalaman akan Allah, pengalaman akan iman itu adalah pengalaman untuk membangun satu kultur di mana kita sebagai orang-orang Katolik ini memiliki satu harapan bahwa menjadi orang Katolik adalah juga mempersembahkan hati kita kepada Allah, mempersembahkan hidup kita pada kehendaknya, dan merelakan diri untuk selalu dibentuk oleh apa yang Allah maui yang kadang-kadang sulit untuk kita pahami. Ya. Dalam banyak pengalaman hidup, kita ini seringkali merancang-rancang, ya, tentang hidup kita, tentang anak-anak kita, tentang keluarga kita. Dengan segala pengetahuan kita, segala kekuatan kita, baik sosial maupun ekonomi kita. Nah, ketika Allah berkata lain, seringkali kita kaget, bahkan memberontak pada Allah, tidak terima. Namun Zakaria ingin mengajak kita, Allah kita itu loh, Allah yang memang harus kita letakkan pada keberanian kita untuk berharap. Dan itu dengan tegas dikatakan dalam bacaan kedua oleh Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bagaimana kesatuan itu menunjukkan bobot iman. Kalau kita mengakui Kristus adalah yang kita imani, Kristus yang kita hayati, Kristus yang kita jadikan kekuatan, maka kita harus juga menunjukkan kesatuan itu. Banyak orang tahu Kristus, banyak orang ngerti Kristus, banyak orang bisa bercerita soal Yesus Kristus, ya. Banyak orang bisa berkhotbah soal Yesus Kristus, namun seringkali sulit untuk menghayati hidup seperti Kristus. Misalnya ketika kita melihat lingkungan ada orang yang tidak beruntung, ya kan, tidak bisa sekolah,
karena kebetulan papanya sudah meninggal, mamanya hanya mungkin membantu di rumah-rumah tetangga. Padahal kita ini lingkungan kuat, lingkungan hebat, ya kan? Bisa jarek, bisa kemana-mana. Untuk membantu menyekolahkan dengan beasiswa misalnya 1 bulan 200.000, itu pun lingkungan nggak mampu. Itu tandanya kita tidak punya hati bersama Yesus. Kesatuan dengan Yesus itu ditunjukkan dengan juga sikap, perbuatan, dan juga keberanian untuk mengerjakan apa yang dikerjakan Yesus dalam hidup dan karyanya yang terekam dalam kitab suci. Karena itu yang kita imani, ya. Mengimani Yesus dalam konteks Paulus jelas sekali. Tidak sekedar bangga, tidak sekedar kita gembira punya Yesus. Namun kita menjadi pribadi yang punya kelekatan, kesatuan roh dengan Yesus, sehingga apa yang dilakukan Yesus kita lakukan, kita buat. Dalam pengalaman saya pribadi sebagai imam yang kebetulan saya bekerja di KWI dan tugas yang saya emban adalah soal TPPO, itu inilah pengalaman ini menjadi sangat menarik, sangat menyentuh. Ternyata betul. Keberanian kita tuh membela orang, menyelamatkan orang itu karena kita punya hati yang sama dengan hati Yesus. Yang sama dengan hati yang kita imani, ya. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian kita bisa menunjukkan kualitas rohani kita. Karena orang Katolik itu tidak boleh berhenti. Loh Romo, yang penting saya kan tidak berbuat dosa, saya rajin ke gereja, saya memberi kolekte, saya tidak berbohong, saya tidak korupsi. Itu baik, namun belum sempurna. Karena kesempurnaan kita ini ketika kita berani untuk bersatu dengan hati Yesus dalam kesatuan roh, di mana Yesus itu adalah pribadi yang rela untuk dibagi-bagi, dipecah-pecah, dan dibagikan kepada banyak orang. Inilah misteri iman kita. Inilah keagungan hidup rohani orang Katolik, di sini letaknya, ya. Tidak mencuri, tidak korupsi, tidak berbohong itu baik dalam relasi kemanusiaan kita. Namun menjadi seperti Yesus adalah keutamaan Kristiani, di mana kita adalah orang-orang yang sehati, orang-orang yang bersatu dalam roh dengan Yesus. Maka Injil dengan tegas mengatakan yang sama, bahwa hal-hal yang hebat disembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Dalam konteks Perjanjian Baru, orang bijak dan orang pandai itu melambangkan orang yang mengandalkan pikiran, otak. Orang kecil adalah orang yang mengandalkan hati, percaya, dan penyerahan diri. Maka hal-hal yang hebat itu biasanya disembunyikan pada orang pandai. Karena mereka banyak menganalisa, banyak memberi argumen, banyak membuat alasan. Orang kecil itu orang yang bermain dengan hati. Nah, ketika kita melayani, ketika kita menampilkan hidup rohani kita dengan hati, akan ketemu yang paling hebat. Kita seperti Yesus yang memberikan diri kita untuk keselamatan orang lain. Itulah kehebatannya luar biasa. Hebatnya orang Katolik itu bukan soal dia bisa memiliki mobil yang baik, itu saya kira hal yang penting juga, namun belum hebat. Hebat dalam konteks Injil sore ini sangat jelas, bahwa hanya mereka yang hidupnya dengan hati, yang membaca kehidupan dengan hati, membaca peristiwa dengan hati, dia akan menemukan hal yang besar,
yang juga ditemukan oleh Yesus. Sehingga Yesus pun menjadi pribadi yang seperti yang kita rayakan setiap hari Minggu, yaitu roti yang dipecah-pecah, roti yang dibagi-bagi untuk hidup orang lain. Artinya hidupnya menjadi rahmat bagi orang lain. Itulah hebatnya orang Katolik ketika dengan hati dia bisa sehebat yang Allah kehendaki. Hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin.